washabihi wa tabi'ina ila yaumil semua yang wal maqamil wal jannati wal jannati wa sadina wa mawlina fitrah sila wal ulama wal syurati was salatin wal malaikatu qurabin khususan ibadah sholihah hajat sebelum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semarahil kubur minal minat dalam sunat min masyariqil wa maghribiha khususan baina wa baikum syau'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslim-muslimat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan Allah SWT, yang punya masalah di sisi Allah, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Allah SWT, yang terapan kembali ke rahmatullah diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga kita dijadikan hamba yang husnul khatimah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, yang bermanfaat di ini dunia wal akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tuanya. Dan kita doakan juga saudara kita yang berada di Palestina, di Rohiyah, di Syria, di Irak, Afghanistan, dan Mesir, dan mereka yang memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan diberi kemenangan dalam perjuangannya. Syukurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarahana sudurana wa yassirna umrana wa la tudata min lisanina wa qawlina radina billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu wa bi Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa min kafati qulata. Allahumma akrimna minka min nuril fahmi wa khrijna min dhurriyyatil rahmi warzuqna faman nabiyina fi salihin hamal malaikal muqarrabin ilahana anta maqsuduna wa anta matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur lana min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa masaqul qaid na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatul Ramadan, ya anna al-hasanata fi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa dzunuba maghfiratun wal jannatu mustaqatun lahum." Sadaqallahu aladzim wa sadaqal karim. Al-Mukarraman para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurus surah dan seluruh dan kuasanya, muslimin muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah di malam yang ke-13 kita tarawih pada bulan Ramadan 1434 Hijriah ini, giliran saya telah bertemu dengan tuan sekalian. Alhamdulillah syukur, tuan-tuan satu surah yang begitu bertuah sekali, dihadiri berbagai macam ustaz yang berkaliber yang luar biasa, yang tiap-tiap malam datang untuk memberikan tausiah atau pelajaran untuk sebagai peningkatan dalam mendekatkan diri pada Allah SWT. Namun kadang ada yang sayang itu, ada orang yang tidak mau datang ke pengajian, yang tidak mau duduk di kelas pengajian, itu yang namanya hanya iblis itu. Yang takut dengan ilmu itu iblis. Iblis itu paling tidak suka dengan majelis taklim. Dan iblis itu ada dua jenis, ada iblis kepala gundul dan iblis yang merokok udang garam. Lihat itu mas sekalian. Duduk majelis taklim nih tuan-tuan di bulan suci Ramadan, masya Allah. Tiap satu langkah dia ibadah 1 tahun, sama ada berangkatnya atau baliknya. Ini spesial hanya di bulan Ramadan. Dan kalau tuan-tuan sempat membuka dalam kitab-kitab itu Salikin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, pengarang kitab Sirah Salikin. Duduk di Masjid Salim itu mendapat 35 keistimewaan. Subhanallah tuan-tuan, tak larang kita nak bicara pada malam hari ini. Saya beri 5 aja lah malam ini. Pertama, duduk di Masjid Salim, kita duduk sama di Taman Surga. Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga.
Kalau surga itu nggak ada rumah tuh di sana, nggak ada rumah, yang ada istana, banglo, atau mahligai. Kalau Tuhan katakan pergi Syahlam, duduk di mana Tuhan? Duduk di section 7, barisan perjalanan ke kediaman resmi Menteri Besar. Kawasan itu kawasan orang elit, duduk situ aja orang tahu, orang GF. Duduk di mana? Taman mana? Belakang kereta api. Lain rasanya. Baru di surga aja, duduk di taman yang mewah tuh gayanya macam yoyo. Ini baru di surga, sanggup beli berjuta-juta. Dan itu pun belum tentu dibawa, ibu belum memang tidak dibawa pun. Orang mati mana bawa rumah, bawa iPad pun tak boleh. Pernah tengok ada orang mati bawa handset tak? Pada orang tuh kaya populer, glamour, kondang, kalau kau juluk dorong. Jadi bahasa Jepun. Very popular. Hebat. Jalannya dibentangkan permaidani merah. Setiap datang kamera tuh taktut macam-macam dan sekalian. Mati. Apa yang dibawa? Nggak bawa apa-apa, kasihan. Jalan kubur dililit orang sampai hari kiamat karena dia menderhaka pada Allah SWT. Oleh karena itu saudara sekalian, apapun alasannya, majelis taklim kita Nabi itu hanya menghormati majelis taklim karena rahmat itu. Tadi itu yang pertama. Yang kedua, orang duduk majelis taklim lebih baik dan sembahyang sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya Allah ya karim tuan-tuan. Kita sembahyang tarawih 8 aja dah lari semua tuan-tuan. Katakan surahnya 28 dah bubar, tinggal 2 baris saja. Itu pun kalau berdoa, ya Allah masukkan surgamu, surga di bawahmu itu. Saja aja sendiri tuan-tuan. Ini 1000 rakaat lebih baik. Nah ini yang kedua. Yang ketiga didoakan oleh ribuan malaikat bersama kita nih, jutaan malaikat tuan-tuan. Tempatnya kosong-kosong sini malaikat merendahkan sayapnya. Dan doanya, ya Allah maaf yang mengajar, maaf yang belajar, ampunkan dosa-dosanya dan kabulkan segala permintaannya. Luar biasa. Dan doa belum diaminkan malaikat, didoakan malaikat selalunya makbul tuan-tuan. Kalau kita yang berdoa nanti dulu, sebab kita ini kalau berdoa ada udang di balik kue tiong. Kalau malaikat nggak ada maksud apa-apa, karena dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur kan. Jadi kalau berdoa, diberikan kepada yang duduk di masjid salim melimpah ruang. Oleh karena itu yang ketiga, orang duduk masjid itu sakinah. Sakinah itu tenang. Tenang tuan-tuan. Kalau Tuhan mencari ketenangan, jangan bikin protection. Jangan bilang kawin tambah geling tuan-tuan. Pening kepala nanti. Duduk di masjid salim, siapa tuh kosongkan seluruh jiwanya, fokuskan. Ini di rumah Allah. Insya Allah 5-10 menit tenang tuan-tuan. Itu hadis sahih. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ghasyat al-rahmah, dirimpani rahmat. Rahmat turun melimpah ruah. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir yang kelima, nanti tuan-tuan keluar daripada surah ini, keluar satu langkah saja diampunkan dosa-dosanya. Dibersih bagaikan anak baru lahir dari perut ibunya. Sebegitu luar biasa majelis taklim. Sunnah yang paling tinggi nilainya, ada orang yang tidak mau. Kadang-kadang diumumkan tuan-tuan besok jangan lupa ada pengajian. Sebut ada pengajian aja terus migrain tuan-tuan, senut kepalanya. Ada terus lumpuh kakinya, lumpuh. Kalau diumumkan tuan-tuan besok ada rombongan punya nilai 3, sebelum ke nilai 3 singgah ke jekel dulu, nyerundul. Masya Allah, sehat semua. Yang sakit terus sehat, mendadak sehat. Masya Allah, luar biasa tuan sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya ya, ada ini majelis taklim. Baik, tuan-tuan sekalian, terlalu banyak Ustaz sudah datang berbagai macam cerita saya. Mungkin kalau apa saja yang saya berikan ini ada kebersamaan atau bersama dengan Ustaz sebelumnya, maafkan aku. Memang inilah kadang-kadang berbicara atau ada sama, mungkin approach yang berbeda. Salah satu yang saya ambil ini ada hadis Rasulullah SAW tuan-tuan, yang disebutkan tadi dalam mukadimah, la ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna seratus Ramadan. Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa anggunnya
Betapa hebatnya bulan suci Ramadan. La tamannu an takuna. Mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa 5 keistimewaan itu? Pertama, li'anal hasanata fi mujtami'atun. Segala kebaikan, segala yang cantik, yang indah, yang molek, yang apik. Tapi itu bagus. Ada semua di bulan Ramadan tuh. Andaikan Tuhan termasuk mall yang kita perlu dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang sekecil-kecilnya sampai yang segede-gedenya, yang sebesar berada ada belakang, tinggal kutip aja dan free of charge. Ini Ramadan. Bagaimana tidak? Coba tidurnya orang berpuasa dianggap ibadah. Itu tidurnya. Tidur di mana saja. Termasuk di kelas pengajian, tuan tidur itu ibadah. Karena orang itu Tuhan luar biasa. Tuhan dan pada orang memang hatinya betul, hati-hati orang yang ikhlas, yang baik, mudah tidur. Di pengajian baru 5 menit luar biasa. Itu nggak apa-apa, itu ibadah. Kalau perlu besok malam bawa bantal sekali. Melampau baru 5 menit bisa tidur. Kelaluan Tuhan itu terlalu banyak makan dari Tuhan tadi. Ini kebaikan. Kemudian sembahyang jamaah di bulan Ramadan 1 rakaat Allah bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Seluruh pintu surga ditutup rapat-rapat. Seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya. Setan-setan dibelenggu, tidak boleh mengganggu. Ibadah-ibadah sunnah, apapun jenis sunnah, sholat sunnah atau amalan sunnah, dinaik tarafkan menjadi wajib. Dan yang wajib ditingkatkan 70%. Hanya ada di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan 1 ringgit nilainya 700.000 online. Sebab macam Tuhan tadi ada kotak berjalan diisi. Kotak itu untuk diisi, Tuhan tadi buku untuk didorong, diisi. Asik diangkat, sejak dulu ini selamanya sama untuk angkat kotaknya. Tolong dong, isi. Bismillahirrahmanirrahim, isi kotak itu. 1 ringgit 700.000 online, Tuhan tadi. Kalau nggak percaya, lepas derma nanti ikut saya antarkan ke kubur. Di sana ada baru passwordnya, Tuhan. Betul itu. Nggak usah tunggu besok, nggak usah tunggu nanti terus online. Itu kenapa 700.000? Begini kalkulasinya. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Itu kalau Ramadan. Kalau di bulan Syaban, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Di bulan Rajab yang lepas, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Jadi yang berubah akhirnya, Rajab 70%, Syaban 700%, Ramadan 1000%. Itu dari Rasulullah SAW. Seringgit dari kita, masuk kotak Bismillahirrahmanirrahim, seringgit. 10 dari Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 kali ganda. Adapun 700 dari firman Allah SWT surah Al-Baqarah 261 dan 1000 daripada Rasulullah SAW. Kalau kita kalkulit RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000, 700.000 atau 7 juta. Cuma kira sendiri nanti. Ini Ramadan. Oleh itu saya sarankan kalau boleh Tuhan, tiap-tiap malam jangan bosan-bosan untuk bawa duit berikan di kotak yang berjalan tadi. Luar biasa itu Tuhan balik selepas Ramadan apa yang berlaku luar biasa. Karena Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakat wa da'u mardaukum bis-shadaqah." Bersihkanlah, sucikanlah, jagalah harta benda kalian dengan zakat. Tadi baru diumumkan Tuhan Yesus tadi, zakat fitrah, zakat mana apa zakat Tuhan boleh. Wadau maradakum bis shadaqah, dan obatilah segala penyakit kalian dengan sedekah. Ternyata sedekah itu bisa menjadi obat yang mujarab. Nabi yang bersabda dan mesti benar. Jadi kadang-kadang kita yang tersilap pandang,
Waktu sedekah tuan-tuan, jangan lupa seperti ibu, bapak atau nenek Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lepas sedekah itu doalah kepada Allah. Ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkanlah penyakit saya. Katakan gitu. Contohnya tuan dan puan sakitnya di kaki. Lepas sedekah masuk, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Tiupkan ke tapak kanan Anda selawat 3 kali atau 5 kali. Lepas itu usapkan pada kaki yang sakit tadi, Allah. Insya Allah, siapa tahu keluar daripada surau menjadi sembuh. Tapi minta Tuhan kan enggak, lepas masuk dia. Kalau dia macam mana Allah nak beri? Kemudian Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepada aku, mesti aku beri. Ya contohnya saja, analoginya, Tuhan dan pada handset kan, ada handset. Nah, SMS kepada saya, nah email kepada saya, Netflix milik kepada saya. Di dalam handset ditulis, contohnya aja, I love you forever. Contoh aja. Lepas itu Tuhan kalau tidak set kepada saya, tidak send kepada saya, mana saya tahu? Enggak bisa send. Baru tahu. Disimpan dalam handset, jangan lama-lama hilang sendiri. Begitu juga bapak-bapak, ibu, saudara, terus dia, ya Allah biarkan saja. Nah sekarang dirubah, bermula daripada malam ini sampai bila sedekah, terus itu doa pada Allah, dalam hati saja, ya Allah. Dengan sedekah disembuhkan penyakit saya, penyakit ibu bapak saya, penyakit saudara saya. Kalau penyakit jauh, ya kirimkan, nanti malaikat akan email pada mereka. Itu caranya, yakin. Itu Nabi bersabda, gunakan kesempatan. Habis selama ini saya tak tahu, ya ngajilah, kita tahu. Kalau saya tahu malam ini, besok kalau derma, saudara sedekah ya Allah, sedekah malam ini dan selama 30 tahun yang lalu. Boleh, sembuhkan penyakit, nanti malaikat akan betulkan komputer tuan-tuan. Ini cara, ini Ramadan tuan-tuan, jadi usahakan sebaik-baiknya. Karena kelebihan dan keutamaan itu diberikan pada kita. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, berarti kita rugi besar saudara sekalian. Karena keindahan apapun juga, kalau yang menerima keindahan tidak serius, ya nggak ada artinya. Saya oleh karena itu saya tertarik dengan pendapat Sayyidina Ali. Beliau mengatakan begini, aku punya 3 soalan. Kalau soalanku ini bagaikan saya tanya kepada umat Islam seantero dunia, mesti jawabannya benar dan sama. Kecuali aku katanya. Bisa bahasa menjadi suspend. Apa itu Tuhan? Pertama, kalau saya tanya hari apa yang paling mulia bagi orang Islam, jawabnya mesti hari Jumat. Betul. Bulan apa yang paling mulia bagi umat Islam? Jawabnya bulan Ramadan. Betul. Dan tanah mana yang paling suci bagi umat Islam di dunia ini? Jawabnya Makkahul Mukarramah. Juga betul. Saya tidak menyalahkan, tapi saya berbeda. Kenapa Tuhan? Kata Sayyidina Ali, bagi saya baik dan tidak baik seorang hamba bukan terletak pada hari, bukan terletak pada bulan atau tempat, tapi tergantung atau terletak pada bagaimana hamba ini mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu yang terbaik baginya. Sebab apa artinya Jumat kalau mereka tidak ibadah? Ramai orang hari Jumat tidak sholat Jumat tuan. Kadang-kadang hanya singgah ke ANR sana, pura-pura tidur, jatuh di stasiun minyak, tidur di surau. Itu laki-laki itu. Kalau perempuan, kalau kelihatan memang tidak diwajibkan. Ada semacam itu. Dan apa artinya hari bulan Ramadan? Bulan Ramadan bulan ibadah, bulan pesta ibadah tuan-tuan sekalian. Tapi yang terkesan sekali coba tengok tuan-tuan, bukan bulan ibadah, bulan makanan, pesta makanan, atau bahasa Jawa halusnya pesta cekean. Makan aja kerjanya. Subhanallah. Padahal kalau kita seorang profesional tuan-tuan sekalian, 1 tahun kan 12 bulan. 11 bulan carilah makan, minum, carilah kekayaan sepuas-puasnya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya jadi malam, malah jadi siang, silakan. Tumpuk harta benar, tak ada masalah. 1 bulan aja. 1 bulan Ramadan, relax, siangnya puasa, malamnya qiyam, enak kan? Tapi ini enggak, malah Ramadan ditekan, digenjot untuk mencari makanan sepuas-puasnya. Oke, ajaran Islam tidak melarang, silakan.
Tapi jangan sampai hanya karena jualan, duhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya pun tak sholat, apalagi tarawih dan witir jauh panggang dari sakti itu. Kenapa jadi begini tuan-tuan? Kasihan dong. Tidak apa arti Ramadan bagi mereka ini. Ini contoh. Begitu juga Makkah atau Madinah. Pergi umrah, pergi haji, kami sana bukan sholatnya di masjid, sholatnya di hotel. Buka tingkap dari tingkap, Allah Akbar. Tidak di masjid, alasannya penuh lah, panas dan sebagainya. Tapi kalau shopping turun pula. Ini yang aneh tuan-tuan sekalian. Jadi mari tuan-tuan, Ramadan ini kita isi baik-baiknya. Kenapa? Tadi kan disebutkan ada 5 keistimewaan. Pertama, segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Sudah kita terangkan. Yang kedua, segala ketaatan diterima oleh Allah SWT. Oleh itu mari tuan-tuan, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang kita pamerkan kepada Allah SWT? Saya sarankan kalau boleh tuan-tuan, sehari semalam itu jangan lupa 9 amalan ini. Pamerkan kepada Allah. Ini minimal 9 amalan. Amalan-amalan. Apa itu 9 amalan itu? Pertama, sholat jamaah. Kedua, sholat sunnah. Ketiga, baca Quran. Yang keempat, zikrullah. Yang kelima, sholawat Nabi. Yang keenam, istighfar. Yang ketujuh, sedekah. Yang ke-8, menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Dan yang ke-9, mempertingkatkan mutu atau nilai puasa kita ini. Kalau bulan-bulan lain kita bicara puasa sunnah. Oleh karena sekarang dalam keadaan bulan puasa, maka Tuhan tingkatkan. Kita perlu melakukan evaluasi terhadap nilai puasa kita ini. Harus melakukan postmortem tiap akan tidur. Kita tengok. Karena Nabi sudah memberikan warning kepada kita dengan sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wa latash." Ramai orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi kita jangan sampai kehilangan nilai yang begitu indah ini Tuhan sekalian. Oke, saya ulang satu persatu, diterangkan sedikit demi sedikit. Yaitu sholat jamaah. Pastikan tuakan yang tuakan imam, yang di depan imam semua. Imam paling tidak imam dan istri dan anak-anak kita. Imam pada istri, anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi imam harus punya pendirian, harus punya wisha, jangan melincang-melincing. Sholat jamaah dari subuh sampai isya. Soalan saya dan tuan-tuan ini, sekarang sudah 12 hari kita berpuasa. Besok ke-13, bagaimana sholat jamaah tuan-tuan? Dari subuh sampai isya, jamaah atau tidak? Kalau sudah, syabas dan tahniah. Kalau belum, kenapa? Soal, kenapa? Kenapa pada setan dibelenggu tak diganggu tau? Tapi kenapa tidak sholat jamaah? Rugi tuan-tuan. Ya kalau tuan-tuan masih sempat tahun depan masih hidup balik. Kalau Ramadan ternyata terakhir bagi kita, Ustaz saya masih muda. Itu kan kata kita, kata istri kita, kata anak-anak kita, kata jiran kita, kata kawan sekerja kita, bukan kata Israel. Karena Israel sudah diarahkan Allah, takut nyawa orang itu minggu depan. So what happened? Bagaimana tuan-tuan? Apa nggak rugi? Jadi jangan main-main dong. Karena mati itu milik Allah tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena dengan masalah sehat atau sakit, tua atau muda, laki atau perempuan, kaya atau miskin, di timur atau di barat, mati. Bahkan dalam kandungan, kata ditakdirkan, kata dokter, bulan lepas raya ini mati dan lahir. Tahu-tahu dicek semalam mati sudah dalam kandungan, bisa. Baru lahir mati pun ada. 5 hari di dunia mati pun ada. Besok nak kawin malam ini mati pun ada. Bahkan diharapkan mati tak mati pun ada. Ada kan? Coba teman-teman sekarang main-main. Terus tingkatkan. Oke, jaga terlanjur apa dari kato. Pecut di sebelah no, kami kebacut di apa no. Oke, kata orang Jawa, let bygone be bygone. Oke, jom start pada malam ini. Jamaah jangan ditinggalkan. Ini solusinya di situ. Jangan setelah diberi ceramah macam yoyo, macam menyesal, tapi Allah sebenarnya gunung tua. Gunung tua itu apa? Melebu kuping tengah, metu kuping kiwo. Itu bahasa Jerman. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada perubahan langsung. Ya jangan. Jamaah. Kedua, sholat sunat.
Sholat sunnah ini saya sarankan pada diri saya, juga tuan dan puan kalau boleh, sepanjang Ramadan 11 jenis sholat sunnah. 11 teman, 11 jenis sholat sunnah. Ayo kita semak yang sudah taniah, yang belum kenapa lagi. Pertama, sholat sunnah syukrul wudu. Tuan-tuan pas wudu saja masih basah-basah, sholat sunnah. Salam, slipper masuk surga tuan-tuan. Yang kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Seperti yang telah lakukan tadi dan tuan yakin dikira wajib oleh Allah SWT. Yang ketiga sholat sunnah duha. Waktunya 7:30 pagi sampai menjelang duhur. Orang ahli sholat duha tuan dan selamanya ekonominya established dan bonafide. Dia tidak akan pernah miskin dan relax kehidupannya. Itu duha. Yang keempat sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap masuk masjid tahiyatul masjid. Ini kalau istilah jabatan agama Islam disebut surah, karena tidak digunakan sholat Jumat. Tapi kalau istilah dalam syariah, dalam bacaan itu masjid itu tempat sujud. Jadi kalau masjidnya jauh, masuk dia cerita tahiyatul masjid, Allah Akbar sudah. Nawa itu kita tempat sujud. Jangan sudah tahiyatul surah, gaduh dengan jais itu sekalian. Dah tahiyatul masjid 4. Yang kelima sholat tarawih. Sembahyang tarawih, alhamdulillah kita sudah belajar tarawih. Yang keenam sholat sunnah witir. Yang ketujuh tahajud. Yang kedelapan taubat. Yang kesembilan istikharah. Yang 10 hajat. Dan yang ke-11 agak berat sedikit tapi mau ya tasbih. Hari-hari berjanji pada diri sendiri, ya Allah, izinkan saya untuk bisa sholat tasbih setiap hari sepanjang hari di bulan Ramadan ini. Lebihkan tuan-tuan sekalian. Jangan terperangkap negara profesor, dokter, engineer, lawyer atau orang ustaz-ustaz dari Mesir ke Jordan sebagainya. Mana ada tasbih hari-hari, Nabi tak buat. Ini Nabi tak ada. Akhirnya tuan-tuan luntur. Terus tidak sholat, alasannya karena menggunakan Nabi tak buat. Nabi tak buat, akhirnya Tuhan tidak lakukan. Oke, sekarang saya contohkan Nabi buat. Nabi Tuhan kalau sholat tahajud sampai bengkak kaki, bengkak kaki. Coba ustaznya mengatakan ini tahajud Nabi tak buat. Yang ustaz tadi sholat tahajud buat yang sampai bengkak kaki. Tak buat pun tahajud tidak, tasbih tidak, last minute karaoke aja. Ya rugi dong, mengikut orang macam itu nampak sholat benar tapi itu rugi tuan-tuan sekalian. Saya beri dalil yang akurat tuan-tuan ya, yang tidak ada orang boleh membantah. Ini hadis kursi, bukan sabda Nabi lagi, firman Allah. Hadis kursi, apa maksudnya? Lebih kurang begini, siapa mau mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepada satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan datang kepada satu depa. Dan siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepada dengan berlari. Ini hadis qudsi. Ini secara umum siapa yang mendekat kepadaku. Dan cara mana pendekatan terserah teman-teman sekalian. Kalau Nabi pendekatannya mulai tahajud dengan bengkak kaki, Sayyidina Abu Bakar dengan habis harta benda, ludes, tak punya apa-apa untuk perjuangan Islam. Sayyidina Umar walaupun sebagai khalifah, pemimpin utama di negeri waktu itu, sanggup memasakkan kepada anak yang kelaparan, dimasakkan, disuapkan. Sayyidina Utsman tiap malam hafal Quran, menghatamkan Quran maksud saya, tiap malam. Sayyidina Ali sanggup menjadi hamba bagi mereka yang mengaji. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tarawih sampai 39 rakaat. Itu cara. Kalau Nabi dengan tahajudnya, ya kita bisa tasbih lah. Nanti lu tanya macam Nabi jawabnya. Waktu Nabi ditangisi oleh istrinya, Sayyidatina Aisyah, Tuhan kan sudah diampunkan dosa-dosanya, dan nggak ada dosa, dan dijamin masuk surga. Kenapa tahajud sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Relax aja dia jawab, santai aja. Ya Komero, istriku yang kusayangi, hanya ini ajalah saya rasa syukur kepada Allah. Apakah aku tidak disebut hamba yang syukur? Jadi Tuhan juga itu tasbih yang bawahnya. Kenapa hari-hari? Ini aja rasa syukur kepada Allah. Untuk syukur, untuk mendekat kepada Allah, terserah pada Tuhan sekalian. Untuk mendekat kepada Allah ada 5 cara. Kajian daripada Imam Hasan Al-Basri. Pertama, mendekat melalui menggunakan harta benda. Kalau
Kalau tuan-tuan diberi kekuasaan atau diberi kelebihan dari harta, dekatkan dengan harta Anda mendekat kepada Allah SWT. Bina masjid, bina surau, bina madrasah, bina pondok pesantren, bina hospital Islam, bantu fakir miskin, yatim piatu, alam dan luar negeri. Itu karena Tuhan diberi kelebihan harta, itu sangat dekat dengan harta. Mungkin diberi ilmu, dengan ilmu tuh ayo, dengan ilmu nih pintarkan, celekkan anak bangsa kita ini supaya bangkit dan mendekat pada Allah SWT. Jangan ada kira-kira dengan Allah SWT, karena Allah tidak pernah berkira dengan kita. Sejak kita dalam kandungan sampai sekarang, Allah tak pernah berkira. Tuan-tuan ada rumah berkira aja. Padahal semalam tuh dah pergi kot memang tuh, baru pergi kot memang, tengok TV plasma 29 inci. Tadi pergi, ibang murahnya bang 29 inci, 4.000 aja. Tengok laptop, ya Allah bang, 2.000 aja. Tengok handset bang, 1.000 aja. Tengok kotak, masuk 10 ringgit, maju mundur. Loket, bagel, kedekut, cedel, berdidil, dedongel. Oh, apa teman-teman? Betul kan? Betul Bu? Ngaku aja, bercepat selesai. Itulah kita. Masya Allah, luar biasa. Allah tak pernah berkira tuan-tuan. Ayo bismillah. Jadi tuan-tuan niat lanjut sedekah, ya Allah, aku dah sedekah sepanjang Ramadan ini dengan family untuk surah ini, katakan oke, 250. Besok jumpa dengan Tuan Bendari. Tuan Bendari, ini di rumah saya dari family 150 sepanjang Ramadan untuk berbuka, untuk more dan untuk sahur. Baik, sudah. Itu caranya. Jadi tuan-tuan tingkatkan. Dengan ilmu juga begitu. Kemudian yang ketiga mungkin dengan puasa. Siapa tahu Tuhan diberi kuasa oleh Allah SWT. Dengan puasa dekatkan diri pada Allah SWT. Yang keempat dengan tenaga, dan kelima dengan doa. Itu cara tuan-tuan, teknik. Jadi jangan meragu-ragu. Oke teman sekalian ya. Jadi kita tingkatkan sholat sunnah kita ada 11. Yang ketiga baca Quran. Sempurna dengan nuzul Quran itu. Sebentar lagi teman sekalian, saya sarankan tolong khatamkan Quran tuan-tuan di sempurna nuzul Quran. Khatamkan Al-Quran. Kalau boleh jadikan agenda kehidupan kita. Tuan-tuan panggillah putra putri, cucu cicit. Ayo sempurna sukan turun di rumah ayah semua sini duduk sini. Sisakan Wadduha. Kita sama-sama baca Wadduha sampai minal jinnati wan nas. Lepas itu doa rame-rame, Allahumma rahamna bil Quran wa jawalna imama wa nura wa huda wa rahmah ila akhirih. Masya Allah. Doa di hadapan putra putri, ya Allah, inilah rumahku dan inilah surgaku. Terima kasih Allah memberi kesempatan saya hafal Quran sepenuh nuzul Quran ini. Kalau Tuhan umur 50 tahun dan nanti ditakdirkan mati umur 90 tahun, bermenang 40 kali Tuhan hatam Quran. Tuan-tuan itu, jadikan ini harus kita rubah, kita transformasi, membaca Al-Quran. Sebab membaca Quran itu sudah sendiri tuan-tuan. Orang yang membaca Quran itu dirindui oleh surga. Allah Rasulullah bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Kalau boleh tuan dan puan salah satu di antara 4 ada kita. Kalau boleh 4-4-nya. Siapa? Pertama, taliul Quran, orang selalu membaca Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, orang menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang suka memberi makan kepada orang lapar. Lapar itu pengertian dua, lapar karena puasa atau lapar karena kemiskinan. Dan yang keempat, yaitu wasallu fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya yang pertama tadi, membaca Quran. Kita gabung hadis lain. Hadis Nabi yang lain bersabda begini, in aradtum aisa suwada wa mauta syuhada wa najata minan nar wa dila yawmal har wal huda min ad-dalalah fa adimu qiraatul Quran fa inna kalam rahman wa hismun syaitan la yuj'al fil mizan. Sadaqah Rasulullah SAW. Artinya lebih kurang, jika kalian ingin hidup bahagia, 1. Ingin mati syahid, 2. Ingin mendapat perlindungan di hari kiamat, 3. Ingin bebas daripada api neraka, 4. Dan ingin bebas dari segala kesesatan, 5. Fadimu qiraatul Quran, maka langgengkanlah, teruslah, istiqomahlah di dalam kalian membaca Al-Quran.
Fa inna kalamur rahman kana Quran firman Allah. Wa hisnun syaitan, benteng dari syaitan. Wa rujhanun fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Subhanallah, untungnya Tuhan dan tanianya. Talah hafid, salat hafid di taniah, anak muda yang hafid taniah ya, untung orang tuanya punya putra-putra yang baik, yang mau membaca, mengkaji Al-Quran. Kalau boleh sambil dikaji, dihafalkan, Masya Allah, luar biasa. Dan Quran itu ternyata kalau dibaca di dalam sholat, satu huruf Allah beri 100 kali ganda. Kalau dibaca di luar sholat dalam keadaan wudu, satu huruf 25 kali ganda. Dan kalau dibaca di luar sholat dalam keadaan batal, tidak wudu, satu huruf 10 kali ganda. Jadi tidak ada ruginya membaca Quran. Karena berarti syifa wa rahmah lil mu'minin. Quran itu syifa, itu obat, rahmat, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Subhanallah, teman-teman sekalian, luar biasanya, hebatnya orang yang suka membaca Al-Quran Al-Karim. Namun ingat, ada ancaman daripada Rasulullah SAW. Ini saya buka dalam kitab ini, di surat Toha ayat 124 hingga 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Hati-hati tuan-tuan, ini ancaman langsung dari Allah SWT. Artinya sesiapa yang memalingkan dari mengingati aku, memalingkan dari Al-Quran, tak kisah langsung dengan Quran, tak kisah langsung dengan Allah SWT, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya ada kehidupan yang sempit, kehidupan yang ampek, jibet, gablek, duduk, icek, sempit, tuan-tuan, bingung kehidupannya. Ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka bukan berarti tidak kaya, tidak mobil, tidak glamour, tetap dia kaya, mobil, glamour, tapi hidupnya penuh dengan kerisauan, bingung aja. Itu namanya ma'isyatan dhanka, karena memalingkan dari Al-Quran. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, yang paling menakutkan, dan akan digiring di hari kiamat dalam keadaan buta. Diambil pada Allah SWT. Qala Rabb, ya Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa kau giring aku dalam keadaan buta, sedang aku dulu tak pernah buta pun. Komplainlah pada Allah. Allah jawab, qala kadzalik, ya begitulah. Atatka ayatuna farasita, aku datangkan tanda kebesaranku dan kau tak kisah pun. Pada setelah kali yauma tunsa, maka hari ini kau dilupakan oleh Allah SWT. Ini kasihan Tuhan. Orang yang memalingkan dari Al-Quranul Karim, Tuhan sekalian, hidup di dunia penuh dengan penderitaan dan di akhir dalam keadaan buta. Rujuk surat Toha 125 hingga 124 hingga 126. Ini Quran Tuhan sekalian, ya, anak-anak kita hafal. Jadi oleh itu jagalah, mari kita jaga Al-Quranul Karim. Dan membaca Quran itu tuan-tuan ada dua cara. Cara pertama bin nazar. Bin nazar ini ambil Al-Quran kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Shadaqallahul adzim. Contoh. Itu bin nazar. Yang kedua bil hifzi, dengan hafalan. Bila dengan hafalan itu menyenangkan kita, boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh naik apapun jenis kendaraan. Nah, bila naik kendaraan itu ada, saya sarankan, mungkin dulu pernah saya ingatkan tuan ya, setiap naik kendaraan tuan, ada 6 amalan yang boleh kita lakukan. Karena kita di rumah tak sempat, sibuk, di masjid tak sempat, di surau tak sempat, di pejabat apalagi, terlalu banyak kerja. Maka jadikan perjalanan ini sebagai tempat untuk berkiprah, tempat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sarankan dapatkan tuan 6 amalan ini. Oke, contohnya nanti kita balik. Tuan-tuan naik kendaraan, kalau ada istri, ada anak-anak, ada teman-teman, masuk kereta, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kebetulan solo sendirian, tak ada teman siapapun juga, masuk kereta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang kursi-kursi sebelah kiri tadi, cakap kereta, saksikan aku ya, kamu tadi saya ajak sholat jamaah dengan pengajian, saya ajak mencari rezeki yang halal. Ngomong dengan kereta, panah enjing dari itu kan, pegang steering, cakap kereta, saksikan aku, asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah baca 7 kali. Kenapa 7 kali? Untuk menutup 7 pintu neraka jahanam. Terus bergerak perlahan-lahan, baca doa dulu. Subhanallah astaghfirullah hada wa ma kunna lahum mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim usaha. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim turu masmi syai'in fil ardi wa la bisa wa samil alim. Tambah lagi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bagus. Terus sambil bergerak baca ayat kursi. Untuk apa? Untuk pelindungan diri kita. Karena kita tidak tahu setelah perjalanan apa-apa boleh berlaku. Minta perlindungan dari Allah SWT. Waktu baca surah Ikhlas 25 kali. Kenapa 25 kali? Untuk mencapai 100 ayat. Karena Sayyidina Umar pernah mengatakan, siapa yang tidak membaca 100 ayat setiap hari, dia biadab kepada Allah. Dan Sayyidina Ibrahim bin Adham juga mengatakan, siapa tidak membaca 100 ayat, dianggap zalim kepada Allah. So kalau Tuhan tidak mau dianggap biadab dan zalim kepada Allah, baca Quran 100 ayat sahaja. Yaitu membaca surah Ikhlas 25 kali. Walaupun pagi kulhu, petang kulhu, malam kulhu. Malaikat Jibril tak boring Tuhan, tak mengatakan Tuhan, tak ada surah lain ke kulhu yang pening lagu. Baca aja lah. Senang saja kan, ya Allah. Relax Tuhan sekalian. Dah selesai baca Quran, agak simpan jam, boleh. Yang kedua, selesai sunat duha. Allahu Akbar. Ikan steering, tak pegang. Duha. Masih jam lagi. Duha lagi sampai 3 salam atau 4 salam, maksimal 4 salam. Kalau masih jam lagi sholat sunat taubat, jam lagi sholat hajat, jam lagi istikharah, jam total tasbih. Allah Akbar, beres kan? Ingat tuan-tuan, ya Allah Karim. Orang tengok kita naik kendaraan, tapi Allah tengok orang sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Ini luar biasa tuan-tuan. Amalan yang kedua. Yang ketiga, baca Quran. Sudah tadi, baru enggak mau. Baca Quran sudah yang pertama, kedua sholat. Yang ketiga zikrullah. Zikir sesuai dengan hari. Hari Senin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Pijit itu, cincin komputernya tuh. Tet 1000, alhamdulillah. Bayangkan tuan sekalian. Masih ada masa baca sholawat 1000 kali. Yang kelima, masih ada masa baca istighfar 1000 kali. Kemudian yang keenam, masukkan CD atau kaset. Ceramah-ceramah ustaz atau untuk guru atau untuk imam. Dengarkan untuk mengisi hati kita. Karena hati ini harus diisi dengan makanan. Jangan perutnya saja, kita selalu tidak adil. Kalau tuh mau perut, Masya Allah, sehari semalam 5 kali solid. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper, gede-gede perutnya. Ya Allah. Tapi rohaninya keropos karena tidak diisi oleh nasihat. Tolong isi tuan-tuan ya. Itu caranya. Jadi Anda menjadi orang yang luar biasa. Tingkatkan di bulan suci Ramadan tadi. Yaitu ada sekali, yaitu membaca Quran, kita tingkatkan, ya kita hatamkan Bismillah. Kalau orang-orang serius tuan-tuan, Rajab yang lalu sudah 10 juzuk, Syaban 10 juzuk, Ramadan tinggal 10 juzuk. Jadi senang menghafalkan, senang menghatamkan. Ada satu testimoni dari seorang ulama sufi tuan sekalian. Ternyata sabda Nabi yang menyebutkan, buat Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Rajab bulan menanam, Syaban menyemai, Ramadan menuai. Rajab bulan membersihkan badan, Syaban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh. Ini diadakan testimoni tuan-tuan. Tuan perhatikan, sekarang tuan-tuan juga boleh mengadakan testimoni. Siapa saja yang Rajab sudah mulai exercise, sudah move up, puasa sunnahnya dimulai, pikir, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Kemudian Syaban maintain, sholatnya ibadah sunnah dinaikkan, bahkan maintain naikkan sedikit. Insya Allah Ramadan sukses sholat. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan tengok orang tuh Rajab tak kisah langsung 2 blek saya naik dewe, langsung tak ada apa-apa macam biasa kita dapat. Syaban juga begitu. Insya Allah Ramadan dia gagal tuan-tuan. Nanti ke Ramadan terawihnya 2 malam lagi. Lepas itu main mercon, tar tidur ya. Puasa juga begitu, dia tidak serius. Oleh karena itu kalau Ramadan hari pertama sampai minggu pertama, sibuk ICG surah juga masjid untuk musyawarah nak extend, tak cukup tuan, nak extend, bangunan nak extend. Minggu kedua musyawarah lagi,
Keputusannya tak jadi extend, sudah cukup. Minggu ketiga musyawarah lagi. Keputusannya nasib baik tak extend. Minggu keempat tinggal Pak Imam dengan 2 baris, 2 sofanya. Kemana mereka pergi? Kata orang bandar balik kampung. Dan kampung juga sepi, kemana? Balik bandar. Jadi pusing. Ini budaya apa macam di Islam Sontoloyo. Jangan begitulah teman-teman, tolong dibetulkan ya. Ini caranya. Bagi teman sekalian, masa habis ya. Maaf. Jadi itu aja, saya tidak bisa lama lagi karena masanya tuan-tuan masih belum terawih lagi. Jadi saya simpulkan tuan-tuan ya. Coba 5 keistimewaan ini ayo kita pertingkatkan. Kita isi sebaik-baiknya. Pertama, segala kebaikan tertumbuh dari Ramadan. Kedua, segala ketaatan diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, segala doa dimakbulkan. Tuhan jangan berhenti berdoa. Doalah kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah. Kalau kita buka dari kitab Al-Hikam, tuan-tuan, doa yang priority adalah mohon pada Allah ditetapkan iman dan Islam. Itu pertama. Kedua, mohon kepada Allah supaya tetap menjadi hamba istiqomah dan jalan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, mohon pada Allah supaya tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba dunia, dan bukan hamba nafsu api, hamba syaitan. Dan yang keempat, segala dosa-dosa diampunkan. Yang kelima, surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Tadi saya sebutkan ada 4 yang dirindui surga, dan salah satu di antara yang terakhir tadi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini saya tambahkan dan terakhir tuan-tuan. Puasa yang bagaimana? Ini soalan. Puasa yang bagaimana yang dirindui surga, dan puasa yang bagaimana yang meningkat menjadi mutakin. Jadi orang yang berpuasa mestinya Tuhan menjadi orang yang mutakin. Tapi kenapa tidak mutakin? When there's something wrong. Silap puasanya atau silap orangnya yang berpuasa. Kita tengok puasa. Puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Puasa umum puasanya orang sudah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbit fajar Shadiq sampai maghrib. Itu aja. Atau dikenali puasa perikat tadika atau kindergarten yang kerjanya nyanyi aja tuan-tuan. Tuan dan mesti mau tidak mau, yes or no, like and dislike, harus naik pada puasa khusus. Dan untuk mencapai tahap khusus ada 6 syarat yang harus dipenuhi. 6 syarat tuan-tuan. Ya, harus berkualiti. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbit fajar Shadiq sampai maghrib, ianya juga harus puasa lisan. Lisannya harus ikut berpuasa. Dari 4 perkara ini, jangan bohong, jangan sumpah palsu, jangan mengumpat, dan jangan berkata kotor. Kalau Tuhan lakukan aja, nilai puasa tidak ada value, tidak ada quality. Yang ada hanya with time and with current, hanya lapar dan dahaga saja. Itu yang disebut Nabi tadi. Hanya ramai yang berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa. So, mulut harus berquality, terutama ibu-ibu. Karena kelemahan dan sekaligus kelebihan wanita di bidang lisannya. Kalau ketemu temannya, startingnya oke. Kak, Malani travel, of course lah. Bukan apa, saya bikin tomnya, sedapnya. Saya bikin maksam tuh, sedap. Kakak, tadi nggak ada. Dia macam ini, iya. Nah, iyanya tuh tak titik-titik. Jadi Tuhan hati-hati ya. Kalau Tuhan mengumpat, kalau ada orang yang mengumpat, cakap dengan dia. Tidak boleh itu, haram. Kali aja. Kalau gajian nanti lepas terawih kita mengumpat. Boleh ya, haram juga lah. Tapi dosanya 1. Kalau mengumpat siang, dosanya 2. Dosa mengumpat dan ganjaran puasa hilang, tak ada guna. Kalau malam, ya dosa mengumpat. Kecuali mengumpat ini Ustaz Wahidin Soekarno. Kalau Tuhan mengumpat saya sejak dulu, kini selamanya sudah saya istiharkan. Sejak pandang pertama, saya pandang akhir. Mulai kenal sampai tidak kenal. Kalau Tuhan mengumpat dengan saya halalan thayyibah. Oke, don't worry, selamat mengumpat. Betul ini, ikhlas tuan-tuan. Tak apa, daripada tuan-tuan di dosa kan salah, kasihan. Oke. Yang kedua, jaga mata. Kalau mata di laki-laki. Laki-laki ini kelemahannya di bidang mata. Pantang tengok wanita cantik, lotot aja matanya. Semua laki-laki, termasuk yang ngomong ini laki-laki juga, bukan pondan ini. Jadi terutama yang bertemu di pejabat-pejabat, Masya Allah, masuk lift aja di depan mata orang telanjang, tuan-tuan. Ini yang menakutkan tuan sekalian. Lalu bagaimana?
Yang putih Tionghoa, yang gelap India, yang coklat Melayu. Kadang rambutnya kalah malampir. Ya Allah ya Karim. Rambutnya macam bendera kebangsaan, merah kuning biru putih. Melampau Tuhan dan tidak kerja. Yang penting Tuhan ya, jangan ada unsur kesengajaan. Terpandang pertama masih bolehlah dimaafkan oleh Allah. Jangan diulangi kedua. Walaupun ditutup dengan jari-jari. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Apalagi pakai cermin gelap itu lagi bahaya nanti kalian. Ya, mata mesti berkualiti matanya. Jaga betul-betul. Yang ketiga jaga telinga. Jadi di radio, di kereta atau yang ada lagu-lagu yang tidak mendekatkan pada Allah, yang bikin lega, masuk peti sejuk dulu. Ganti ceramah agama, baca Quran, zikir, sholawat, insyaallah. Nah, yang keempat jaga seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya katakan Tuhan, kalau istrinya belum menutup aurat atau putrinya belum menutup aurat, tolong diingatkan. Kalau Tuhan tidak ingatkan dan Tuhan setuju, maka Tuhan adalah suami yang dayus. Suami dayus tidak dibenarkan masuk surga. Sedangkan istri yang tidak menutup aurat, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan bau surga telah tercium perjalanan 500 tahun Tuhan. Jadi kasihan teman-teman kita ini. Puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Karena dia sudah mencabar Allah SWT, mengaku Islam tapi menginjak-injak hukum Islam. Mereka bukan goblok Tuhan. Ngerti goblok? Goblok itu bahasa Inggris, dari go and block. Goblok kan jadi sekalian itu ya. Masya Allah, dia pintar-pintar, sarjana, orang besar, tapi sudah biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati Tuhan-Tuhan, jangan main-main. Tuhan-Tuhan boleh sinetron dengan saya dan saya bisa berlakon dengan Anda, tapi jangan berlakon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cundang Tuhan-Tuhan. Baik, yang kelima, jaga perut, jangan terlalu kenyang waktu berbuka. Nah ini saya kritik dengan anak-anak ini, anak pondok kita kasihan. Kalau boleh Tuhan-Tuhan mulai besok berbuka itu ada sistem. Ikut Rasulullah, sunnah Rasulullah itu sistem berbuka Tuhan-Tuhan sekalian ya. Sebelum berbuka Tuhan-Tuhan sekalian siap. Karena waktu matahari terbenam, matahari waktu akan berbuka, Allah turun ke dunia memantau hambanya. Itu orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan karena ingin bertemu dengan Allah, kegembiraan karena berbuka puasa. Ciptalah environment yang kondusif. Sebelum berbuka itu Anda sekalian adalah doa-doa kumpul. Katakan kita doa-doa itu ada safraf itu. Siapkan air mineral dengan air tamar dan buah-buahan yang tidak dimasak dengan api. Sebelum berbuka doa. Doa yang populer dibaca oleh para ulama-ulama, asyhadu la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 2-3 kali ada. Allah doa rame-rame, Allah malakasumtu, Allah mabarik lana, terus makan tamar, buah, minum, terus komat. Sembahyang maghrib dulu Tuhan sekalian. Waktu sembahyang bersedang exercise, nabung up, makan ringan-ringan kan. Lepas sholat, lepas sholat badal maghrib, balik ke meja serang 7 pinggan tak apa saudara. Tapi kalau tuan-tuan makan terus 2 pinggan, ada terus 2 pinggan, ini Anda zalim. Zalim kepada perut sendiri, zalim kepada usus ini tuan-tuan. Perut kita ini 14 jam kosong, 14 jam kosong. Tahu-tahu tuan masuk dipaksa 2 pinggan, penat tahu tuan, penat perut ini. Nasib baik made in Allah. Kalau made in Jepun dan jebol itu tuan. Kalau made in US dah remak itu tuan. Tolong dong berkualiti sikit. Jangan ngawal. Ini saya sarankan anak-anak jangan tengok dengan mata kepala sendiri. Allah mengizinkan kebetulan saya diantar datang awal tadi. Telepon dengan saya akan Tuan Zee, saya akan coba iftar di sana. Anak kasihan, anak pintar-pintar macam ini, apa yang sedang membaca Quran dengan menghafalkan Quran harus betul, ya. Besok tak usah macam itu lagi, tambah dengan air dulu, qomat dulu, sholat dulu, baru makan. Yang bagus segera sholat maghrib, kemudian isanya ditunggukan sedikit apa? Macam di Mekah dan Madinah, perhatikan. Kalau Anda bisa umroh di sana, isyanya di Mekah Madinah extend setengah jam itu, dimundurkan setengah jam, baru azan. Isya lama, ini maghrib,
kenyang, duduk, sholatnya kelintang, kelitih, tak berkualiti, langsung rugi puasa Anda. Nggak bisa macam itu, nggak boleh. Itu aku sunat. Bapak ibu juga begitu di rumah, ajar putra putrinya. Jadi makan kamar atau buah-buahan dan minum terus sholat dulu. Sholat baru makan, itu baru betul. Kalau tahu-tahu sudah satu pinggan, dua pinggan berat, akan berbuka. Masya Allah Tuhan. Jenis minuman itu sampai 6 jenis. Ya Allah, ada fresh orange, ada tembikar, ada air tebu, ada cendol bakar, ada cendol burhan, ada cendol ahmad, macam-macam cendol. Kalau kuenya dua, tapi dari 10 gerai, akhirnya udah 20 jenis. Ada berubah tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, mana aku santap dulu. Tengok jam, kok nggak ada nada mati ke radio nih. Allah berkan, nah, 2 pinggan. Jadi anak anjlok itu turun, nilai puasa Anda tak berkualitas langsung. Oke, yang sudah terlanjur apol dari kantor. Ayo betulkan tuan-tuan. Ya, masih bisa dibetulkan. Ada masa 18 hari lagi untuk membetulkan. Minta ampun pada Allah SWT. Ya, itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu setelah berbuka atau selepas sholat, doalah kepada Allah, mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah. Dengan bahasa kita aja. Kalau nggak boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia kurang fasih, boleh dengan bahasa Jawa. Kalau Tuhan doa berbahasa Jawa, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Jawa. Jadi don't worry, be happy. Nangis saja kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah hari ini kami telah berpuasa yang dengan keluarga dengan sukses. Tidak ada halangan apa-apa. Terima kasih Allah atas pertolongan-Mu. Tapi saya bimbang ya Allah, jangan puasa saya ini hanya lapar dan dahaga saja. Mungkin silap makan saya, atau silap mata saya, atau silap telinga saya, silap anggota badan saya. Itulah Tuhan kan, penuh khawatir, tawadu, penuh takut dan harap. Itu jangan confident, apalagi overconfident. Nggak bisa. Nabi sudah memberi amaran, harus gunakan puasa yang berkualiti. Ya, itu untuk puasa khusus. Ada pun puasa khusus, itu puasanya para nabi, para rasul, para ulama. Kita tidak mampu teman-teman. Karena satu saat saja lupa pada Allah dianggap batal. Itu aja. Jadi itulah yang bisa berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ayo kita berdoa kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, barakatun, thayyibatun wa ghafur. Dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lepas, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan puasa, untuk menjadi puasa yang khusus insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa qul wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma dakhilna khalasin. Sedangkan waj'alna min ladunka sultanan nasira fi rahmatir rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu